Jadi Pak, saya mau nanya, dalam pembuatan buku itu kan ada proses editing dan proses proofreading. Nah, bisa nggak sih proses ini tuh, dikerjakannya sama satu orang aja? Baik, jadi editing atau copy editing dan proofreading itu dua hal yang berbeda ya. Kalau copy editor itu bekerja dari naskah mentah, dari penulis asli dan biasanya kalau sekarang dalam format Word. Sedangkan proofreader itu bekerja dengan naskah yang sudah di layout atau didesain. Kita nyebutnya galley-proof atau cetak coba dalam bahasa Indonesia. Jadi objeknya beda nih. Nah, kalau si editor memeriksa banyak segi ya, mulai dari terbacaan, kemudian konsistensi, kemudian kebahasaan, dan ketelitian data dan fakta. Kalau proofreader, dia hanya mengoreksi apakah editing sudah dimasukkan, gitu. Kemudian mengoreksi juga tipografi, dan kita nyebutnya mekanika visual, gitu. Jadi, kalau ditanya, bisa nggak dikerjakan sekaligus sama satu orang? Nah, bisa saja, cuma mungkin tingkat errornya yang dicetak coba menjadi tinggi. Mengapa? Karena editor sudah pernah mengedit naskahnya, itu biasanya dia sudah jenuh gitu. Nah, sebaiknya ini dilakukan oleh orang yang berbeda. Berarti peran dari proofreader atau adanya proses proofreading ini sama pentingnya dengan editing ya Pak? Sama, karena dia menjadi palang pintu terakhir ya. Kalau palang pintunya rusak, ya tadi, kecuali copy editingnya kita yakin bagus gitu ya. Tapi kan copy editor tadi bekerjanya di naskah, bukan di approve, bukan dicetak coba. Maka kalau wah saya udah percaya nih hasil editor, langsung desain gitu, langsung diterbitkan atau dicetak, nah itu ada kemungkinan error ya, gitu. Kalau ada orang yang ingin bekerja sebagai proofreader, itu perlu belajar dulu nggak sih Pak? Atau bisa nih dari background mana aja tiba-tiba jadi proofreader? Ya, karakter proofreader ini sebenarnya orang yang teliti, kemudian orang yang memang cermat ya. Cermat, teliti hampir sama ya gitu ya. Orang yang bisa matanya tajam gitu ya. Sehingga dia tidak merupakan orang dengan latar belakang tertentu. Setiap orang bisa belajar proofreading asal dia memahami salah satunya mekanika visual. Mekanika visual ini bagaimana? Ya, masalah tata letak di satu media, bukan hanya buku ya. Majalah juga, koran juga ada proofreadernya. Jadi harus paham tata letak, paham tipografi, belajar lagi gitu ya. Nah, itu kalau di luar negeri ya, proofreading ini memang diajarkan bahkan sejak SD, karena dia menggunakan markah koreksi ya, tanda-tanda koreksi itu dia diajarkan gitu. Jadi setelah mereka nerbitkan, dicetak, misalnya di print out, dia periksa pakai markah gitu. Nah, kalau di Indonesia kan nggak ada ya, yang bahkan pendidikan soal editor juga udah nggak ada kan. Sekolah editor itu sudah minim sekali, tinggal ada di jurusan penerbitan di Polimedia. Jadi harus latar belakang nggak. Cuma kalau dia tipikal orang yang teliti, yang cermat, yang mau memeriksa detail, nah itu cocok jadi proofreader. Dulu dosen saya, Bu Sofia, itu menceritakan bagaimana editor proofreader di luar negeri seperti di Inggris itu dikasih ruangan khusus katanya. Kemudian di depan mereka itu ada taman dan diberi musik klasik karena memang dia harus cermat gitu, dan nggak boleh diganggu gitu ya. Kalau di depan pintunya don't disturb gitu, jangan ribut gitu kan, karena dia perlu konsentrasi. Kalau di Indonesia ini ada nggak sih Pak pembelajaran untuk proofreader? Saya melihat tidak ada ya, orang lebih senang menyebut pelatihan editor gitu ya. Sementara itu kita kalau ada sertifikasi editor naskah di skema kita, itu ada unit kompetensi memang mengoreksi cetak coba. Karena beberapa orang kan masih awam ya, apa sih koreksi cetak coba, yaitu sebenarnya proofreading. Nah, jadi memang nggak ada pelatihannya, boleh dibilang gitu. Nah, makanya Institut Penprint akan mengadakan masih dalam tahap webinar, itu essential proofreading. Ya, supaya rekan-rekan yang mau masuk ke dunia proofreader itu tidak dengan
pengetahuan yang kosong gitu. Nah, dia dapat pengetahuan, nanti kalau kita misalnya ada minat serius, kita bisa mengadakan pelatihan khusus tentang proofreading ya. Karena kalau yang webinar diselenggarakan oleh Penprint tanggal 13 Agustus hanya 2 jam. Nah, nanti kalau kita pelatihan mungkin kita bisa pelatihan sehari atau 2 hari, bahkan lebih baik memang pelatihan langsung on-site ya. Karena kalau menjelaskan proofreading gitu ya secara online, ya ada yang bisa menangkap, tapi lebih baik on-site dia bisa langsung latihan. Ya, kita bisa menyediakan sarana untuk mengoreksi cetak coba itu betul-betul print out dari desain buku gitu ya. Akibat dari jarang orang yang tahu tentang proofreading ini atau proofreader sebagai profesi itu karena memang di Indonesia jarang dibuka lowongan kerja proofreader atau bagaimana, Pak? Kalau lowongan kerja malah ada. Kalau saya lihat penerbit ya. Dan tapi tadi saya bilang koreksi ya, proofreader itu bukan profesi memang. Beda dengan editor. Editor profesi, profesional. Ya, proofreader ini tadi karena bisa siapa saja dengan tingkat kecermatan. Tapi benar dia harus punya pengetahuan dan keterampilan juga. Bukan karena dia bukan profesi, tapi hanya sekedar pekerjaan, maka tidak memerlukan keahlian. Itu tetap memerlukan keahlian. Nah, biasanya kalau di kampus, sebaiknya saran saya memang ada mata kuliah proofreading. Beda dengan mata kuliah copy editing, penyuntingan. Jadi harus ada mata kuliah koreksi cetak coba, atau dalam pelatihan penerbitan juga perlu diadakan pelatihan khusus proofreading ya, sebagai pekerjaan gitu ya. Jadi tadi bilang, apakah editor bisa jadi proofreader? Ya bisa, kalau diperlukan, editor juga bisa menjadi proofreader, korektor yang profesional gitu. Berarti karena proofreader ini bukan profesi, makanya tidak ada sertifikasi. Ya, belum ada sertifikasi. Hanya kalau kita ngikut sertifikasi editor naskah seperti di LSPPP, itu ada skema, ada unit kompetensinya adalah koreksi cetak coba, melakukan koreksi cetak coba. Jadi dia dianggap sebagai kompetensi juga, tapi dia bukan profesi. Ya, saya kurang tahu nanti berkembang juga profesi copy editor kemudian berkembang juga profesi proofreader. Kalau semakin kompleks dia bisa jadi keilmuan tersendiri kan gitu. Itu karena kan memang kalau kita ketahui pahami proofreader sekarang kan ada yang manual dan ada proofreader yang digital gitu ya. Di Indonesia orang yang bekerja sebagai proofreader itu masih banyak nggak sih yang pakai markah koreksi atau semuanya sudah digital? Ya, kalau ditanya markah koreksi, kalau dari pengalaman kita ya, selama pelatihan editor, sertifikasi itu hampir semua nggak tahu. Ya, jadi terputus gitu mata rantai penggunaan markah correction mark. Saya sering menyampaikan itu ada British Standard yang biasa dipakai di Inggris, kemudian ada ISO. Ada juga dari Chicago Manual of Style. Nah, markah koreksi ini hanya digunakan umumnya di kertas tercetak kan gitu ya. Naskah tercetak. Jadi orang menggunakan markah dan itu ada artinya, yang arti di dalam teks maupun arti di margin ya gitu. Nah, bagaimana dengan konteks digital? Nah, digital ini ya tentu tidak menggunakan markah, tapi ada seorang praktisi itu membuat markah itu menjadi stem di PDF ya. Kan kalau proofreading itu nggak bisa Word Bapak Ibu ya, rekan-rekan ya. Proofreading itu ngerjanya yang digital di PDF, bukan di MS Word, di PDF. Nah, PDF itu ada yang menggunakan stem untuk meletakkan koreksi. Kedua, ada juga yang menggunakan PDF dengan stylus misalnya di tablet. Dia bisa juga pakai tanda koreksi. Tapi yang paling sering adalah menggunakan fitur edit di PDF gitu ya. Misalnya pakai Acrobat, itu bisa memasukkan fitur-fitur edit. Jadi kalau dilihat sekarang kecenderungannya orang pasti melakukan koreksi di digital.
jarang kalau saya lihat di print out, apalagi kalau naskahnya udah 300 halaman kan, harus di print out, diperiksa gitu. Ya memang akurasinya mungkin yang berbeda ya. Kalau naskah tercetak itu atau cetak coba, mungkin orang bisa lebih konsentrasi melakukan editingnya. Kalau di digital kan dia ya punya keterbatasan lah gitu. Saat ini banyak orang pasti menggunakan PDF digital, ya PDF dalam format naskah dalam format digital yang sudah didesain. Gitu. Nah, Ya. untuk belajar lebih banyak lagi tentang proofreading, bisa kemana nih Pak belajarnya? Ya, tadi saya bilang belum ada sekolahnya ya. Pelatihannya juga jarang. Nah, kita baru memulai dengan webinar Essential Proofreading yang akan diadakan tanggal 13 Agustus 2026 pukul 19.15 sampai 21.15 WIB malam hari. Jadi rekan-rekan bisa ikut pelatihan itu. Pelatihan bukan pelatihan, webinar. Nah, webinar nanti kalau misalnya ada kebutuhan baru kita bisa melaksanakan pelatihan. Salah satunya mungkin onsite di Depok ini, di markasnya Penpro dan LSP. LSP penulis dan editor profesional, terus LSP penerbitan. Nah, di sini kita punya ruangan representatif untuk mengadakan pelatihan. Gitu, Mbak Jihan. Ya. Jadi kalau ada yang ingin mengetahui lebih jauh tentang proofreading atau proofreader, bisa langsung ke websitenya Penprint, betul. Penprint, Ya. Institut Penprint, atau institutpenprint.id, Ya. dan daftar segera sebelum kuotanya habis ya Pak. Iya, betul. Iya, begitu ya. Terima kasih rekan-rekan. Jadi kalau mau tahu tentang Coffee Editor bedanya dengan proofreader, salah satunya memang mengikuti webinar Essential Proofreading nanti tanggal 13 Agustus tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Institut Penulis Pro Indonesia atau Institut Penprint.